Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tegas, salam terukur, lugas, dan tuntas. Apa kabar sobat? Alhamdulillah kita bersyukur karena kembali dipertemukan dalam keadaan sehat dan tetap semangat di Sudi Praitno Legal Channel. Saluran YouTube yang insya Allah memberi secuil kontribusi dalam mewujudkan keadilan di negeri kita yang berjuluk sebagai negara hukum atau Rechtsstaat ini. Melalui tentu saja proses penegakan hukum yang menurut Gustav Rechtsbruch, seorang ahli hukum dan filsuf dari Jerman yang hidup pada tahun 1878 sampai 1919, tidak hanya semata-mata untuk memberi kepastian dan kemanfaatan, tapi juga keadilan sebagai tujuan utama penegakan hukum yang harus menjadi prioritas. Penegakan hukum yang tidak semata-mata tentang bagaimana menerapkan sanksi bagi yang melanggarnya, tapi juga tentang bagaimana agar aturan-aturan hukum yang ada dipatuhi dan dilaksanakan. Bukan hanya oleh warga masyarakat, tapi juga oleh aparat penegak hukum dan juga penyelenggara negara. Sobat Legal Channel, hari Selasa tanggal 18 November tahun lalu, kita atau setidak-tidaknya saya dikejutkan dengan kabar disetujuinya rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP oleh pemerintah dan DPR untuk disahkan menjadi undang-undang menggantikan KUHP lama atau yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. KUHP baru tersebut kini telah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP yang mulai berlaku 2 Januari 2026. Undang-undang ini menggantikan, bukan mengubah atau merevisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, seperti yang dipahami sebagian pihak bahkan setelah rancangan undang-undang tersebut disetujui. Kabar disetujuinya rancangan undang-undang KUHP menjadi undang-undang ini tentu saja mengejutkan pihak-pihak yang selama ini selalu mengkritisi proses pembahasannya di DPR RI. Karena di tengah maraknya protes terhadap RUU KUHP selama dalam proses pembahasan, RUU ini tetap disetujui menjadi undang-undang dan resmi berlaku tahun 2026 bersamaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Seolah tidak peduli dengan berbagai masukan dari masyarakat, pemerintah dan DPR seperti sedang menjalankan peribahasa lama, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Sehingga apapun kritik dari masyarakat, KUHP baru tetap disahkan tanpa peduli, tanpa memperhatikan berbagai masukan dan kritik dari masyarakat. Alasan klisenya, toh masih tersedia mekanisme pengajuan undang-undang ke Mahkamah Konstitusi bila ada pihak yang keberatan atau menolak disahkannya KUHP yang baru ini. Ternyata benar, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHP yang beranggotakan lebih 30 NGO di Indonesia, salah satu komponen masyarakat yang dikenal kritis terhadap RUU KUHP, jauh-jauh hari sudah menegaskan akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi bila Presiden tidak membatalkan atau merevisi pasal-pasal bermasalah dalam KUHP baru. Selain aspek material, koalisi ini juga mengkritisi proses pembahasan RUU KUHP yang mengabaikan prinsip partisipasi bermakna atau yang sering disebut dengan meaningful participation dari masyarakat yang meliputi pemenuhan right to be heard, right to be considered, dan right to be explained sebagaimana diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 tahun 2020. Sobat Legal Channel, mencermati berbagai pandangan dari sejumlah kalangan, baik praktisi maupun akademisi hukum tentunya, saya mencatat masih ada dua masalah serius di balik lahirnya KUHP baru yang luput dari perhatian kita semua. Yang pertama, adanya ketidaksesuaian antara bentuk undang-undang yang dilahirkan dengan yang seharusnya dibentuk atau dibuat atau dilahirkan. Sebagaimana diketahui, KUHP baru yang disetujui menjadi undang-undang oleh pemerintah dan DPR merupakan undang-undang baru yang menggantikan sekaligus mencabut KUHP lama
yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 362 KUHP baru yang berbunyi, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Padahal, menurut keputusan DPR RI Nomor 64, DPR RI, _1 Romawi, _2024/2025 tentang Program Legislasi Nasional RUU Prioritas 2025 dan Program Legislasi Nasional RUU 2024 sampai 2029, salah satu rancangan undang-undang yang diprioritaskan pembentukannya pada tahun 2025 adalah Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bukan RUU Hukum Acara Pidana. Apa maksudnya? Berdasarkan kesepakatan pemerintah dan DPR yang dituangkan dalam Prolegnas RUU 2024 sampai 2029, RUU prioritas yang seharusnya dibentuk pada tahun 2025 adalah RUU perubahan atas KUHP lama dan bukan RUU baru yang mencabut KUHP lama. Jadi, RUU KUHP yang kini telah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tidak sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Prolegnas 2024 sampai 2029. Padahal, Prolegnas merupakan instrumen penting dari sebuah perencanaan yang harus dipedomani pemerintah dan DPR dalam membentuk suatu undang-undang sebagai bagian dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan dan penyebarluasan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena pembentukan KUHP baru ini tidak sejalan dengan Prolegnas, maka pembentukannya jelas telah melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, KUHP baru tidak memiliki naskah akademik atau tidak disertai dengan naskah akademik atau tidak sesuai dengan naskah akademik. Mengapa dikatakan KUHP baru tidak punya naskah akademik? Karena antara naskah akademik RUU KUHP yang dibuat bulan Februari 2025 dan RUU KUHP yang dibuat bulan Maret tahun 2025 tidak disusun dalam satu kesatuan dokumen yang terintegrasi, sehingga keduanya satu sama lain saling terpisah alias tidak saling melengkapi. Seharusnya RUU KUHP menjadi bagian dari naskah akademik dalam bentuk lampiran naskah akademik, dan naskah akademik secara eksplisit menyatakan adanya rancangan undang-undang KUHP yang menjadi lampirannya. Selain terpisah, RUU KUHP yang kemudian menjadi KUHP baru tidak sesuai dengan hasil kajian naskah akademik yang dibuat oleh DPR RI sendiri yang berisi rekomendasi agar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diubah atau dilakukan perubahan. Dalam landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis naskah akademik RUU KUHP halaman 91 sampai dengan 113 secara eksplisit merekomendasikan perubahan atas KUHP lama, bukan membentuk KUHP baru yang ujung-ujungnya mencabut KUHP lama. Ketiadaan naskah akademik dalam pembentukan KUHP baru ini jelas melanggar pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi, rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden atau DPD harus disertai naskah akademik. Sementara RUU KUHP yang kemudian disahkan menjadi undang-undang tidak disertai atau tidak sesuai dengan naskah akademik. Sobat Legal Channel, dari dua masalah prosedural yang terjadi di balik pengesahan RUU KUHP menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP ini, sepatutnya lah kita semua, khususnya pemerintah dan DPR,
menyadari adanya kekeliruan besar yang telah dilakukan dalam proses pembentukan KUHP baru, yang penyelesaiannya tidak cukup hanya melalui proses pengujian ke Mahkamah Konstitusi, yang sudah pasti akan sangat memakan waktu, itu pun bila ada pihak yang mengajukan, sementara pemerintah dan DPR hanya pasif dan biasanya cenderung defensif. Tapi harus melalui tangan Presiden dengan menggunakan dalil kegentingan yang memaksa untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sesuai kewenangan yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 guna mencabut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana seperti yang dulu pernah dilakukan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 dan juga Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah tahun 2014. Tanpa keberanian menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, diyakini pelanggaran prosedur dalam pembentukan KUHP baru takkan bisa diselesaikan dalam waktu cepat. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.